الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi ayat Al-Quran tentang salah satunya tentang pernikahan. Insya Allah hari ini kita akan menuntut ilmu bersama Ustadz Arif Rahman Lubis. Assalamualaikum Ustadz, apa sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik sekali Mas Rauf. Alhamdulillah, semoga kita semua yang nggak hanya saya dan Ustadz, semoga semuanya selalu diberkahi dan sehat selalu insya Allah. Ya, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan menuntut ilmu terkait visi misi pernikahan yang akan dibawakan oleh Ustadz Arif Rahman Lubis. Dan silakan boleh dicatat dan nanti bisa di-share juga di Instagram Story maupun bisa di-share di grup catatan dari Ayah Bunda. Semoga itu bisa membantu para peserta yang lain untuk melihat resume dan memperkaya ilmunya juga. Kepada Ustadz Arif Rahman Lubis, dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Rauf, terima kasih teman-teman Ayah Bunda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala nikmat baik yang kita harapkan atau kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak kita harapkan adanya, tapi Allah memberikan keputusan atau ketetapannya kepada kita, maka kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena sejatinya Allah yang paling tahu, Allah yang paling mengerti apa yang terbaik bagi kita. Allah yang paling mengerti dan paling sayang tentang diri kita, dan segala ketetapannya itu adalah yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, kita pagi hari ini bisa kembali sama-sama belajar bersama dengan Mas Rauf dan Akademi Pernikahan. Insya Allah pagi hari ini saya akan memandu kita untuk sama-sama belajar tentang menyelaraskan visi misi pernikahan. Menyelaraskan visi misi pernikahan. Bagi sahabat-sahabat yang tidak ada halangan untuk bisa menyalakan video, mungkin boleh kita sama-sama menyalakan video agar kami sebagai yang berbicara bisa mendapatkan feedback ya. Karena memang biasanya kita acaranya offline, ada interaksi, tapi karena ini online minimal ada videonya sehingga kita bisa saling bersilaturahim. Bagi yang tidak kesulitan ya, silakan. Saya izin sambil kita lanjut ya, sahabat-sahabat semua, ayah dan bunda semua. Kita insya Allah ini akan membahas tentang 4 hal ya.
4 hal yang intinya adalah membahas tentang visi misi pernikahan dan nantinya akan membahas tentang program kerja rumah tangga. Ya, kenapa 4 hal ini? Karena kita perlu membahas dulu yang pertama tentang visi misi kehidupan, karena visi misi pernikahan rumah tangga antara suami dan istri tentu saja tidak terlepas dari visi misi hidup seorang suami dan seorang istri, dan juga nanti diselaraskan atau dimusyawarahkan dengan anak-anak. Kemudian nanti dari musyawarah tersebut akan terlahirlah visi misi pernikahan. Dari visi misi pernikahan tersebut akan ada musyawarah dan terlahirlah sebuah program kerja rumah tangga. Ya, kalau kita bekerja di perusahaan atau kita memiliki bisnis, tentu kita sudah sangat fasih untuk misalnya kita membuat program kerja perusahaan atau program kerja bisnis kita. Atau kalaupun misalnya kita punya atau aktif di organisasi, kita sudah sangat fasih ada program tahunan organisasi atau lembaga kita. Tapi apakah untuk keluarga kita punya program kerjanya? Nah, bagaimana program kerja itu dibangun? Insya Allah sama-sama belajar di sini. Nah, kita sama-sama belajar, nanti insya Allah akan ada sesi untuk kita diskusi, ya, saling berbagi, saling menyampaikan pengetahuannya, dan kita saling belajar di antara kita semua. Yang pertama, insya Allah saya akan membahas, ini kemungkinan besar ya, mungkin mayoritas juga sudah memahaminya, bahwa sebagai seorang muslim, kita memahami bahwa hidup kita ini visinya itu adalah untuk menggapai ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan kita, kondisi ideal kita adalah ketika kita mendapatkan ridho, dan nanti itu terwujud dalam arti kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata ulama, aku baru beristirahat ketika aku sudah sampai surga. Jadi artinya titik ideal atau tempat ideal, tujuan ideal bagi seorang muslim itu adalah ketika dia sudah mendapatkan ridho Allah dan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menggapai ridho dan surganya Allah, kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa misi hidup kita ini ada 2. Yang pertama sebagai Abdullah, di surat Quran, surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Jadi misi hidup kita adalah sebagai Abdullah yang pertama, sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misi hidup kita yang kedua disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan kenapa Allah itu menciptakan manusia dan menurunkan manusia di muka bumi. Ketika para malaikat itu bertanya, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku itu ingin menurunkan mereka ke muka bumi itu sebagai khalifah, sebagai khalifatullah, sebagai perwakilan Allah, sebagai makhluk Allah yang diberikan amanah untuk memakmurkan bumi. Atau kalau bahasanya kita mungkin memberi manfaat bagi sesama manusia atau makhluk lainnya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Jadi misi kita yang kedua adalah bermanfaat seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya bagi sesama manusia maupun makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi visi pernikahan kita nanti tidak akan lepas dari visi hidup manusia. Seorang muslim visi hidupnya adalah sebagai Abdullah, sebagai orang yang beribadah kepada Allah, dan sebagai khalifatullah, orang yang diamanahkan, makhluk yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi, untuk menjadi manfaat bagi sebanyak-banyak manusia dan makhluk Allah lainnya. Ya. Ini adalah visi hidup kita sebagai seorang muslim. Nah, dikuatkan kembali
peran hidup kita atau misi hidup kita tadi untuk beribadah dan menyampaikan manfaat kepada manusia, yang pertama dikuatkan kembali dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis tentang wali Allah. Ya, panjangnya ini saya potongkan. Ya, barang siapa yang memusuhi waliku, Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, Allah berfirman lewat hadis qudsi yang narasinya atau kata-katanya diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku maka akan berperang atau mengumumkan perang kepadaku. Nah, bagaimana ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala memberi penjelasan. Tidaklah hambaku mendekatkan diriku kepadaku, mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan ia melakukan hal yang aku wajibkan terhadapnya. Jadi yang pertama, untuk meraih cinta Allah, itu Allah paling suka kalau kita menyempurnakan yang wajib. Jadi yang pertama, Allah itu paling suka kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa yang diwajibkan kepada kita. Ya, jaga sholat, ya, kemudian jaga puasa Ramadan, kemudian berzakat, memaksimalkan kemampuan agar bisa naik haji, dan segala kewajiban-kewajiban. Jadi yang pertama, cara agar kita dicintai Allah adalah dengan memaksimalkan, menyempurnakan yang wajib. Kemudian Allah menjelaskan kembali, dan hambaku itu, tadi yang sudah menyempurnakan yang wajib, melakukan yang wajib dengan sebaik-baiknya, itu terus dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sampai aku itu mencintainya. Ya, jadi bagaimana kita meraih ridha Allah? Sempurnakan yang wajib, tambahkan terus yang sunnah. Dengan ibadah, dengan melaksanakan yang wajib sebaik-baiknya, kemudian menambahkan yang sunnah sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Inilah cara pilar yang pertama, pilar ibadah untuk meraih cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada penjelasannya tambahan. Ketika aku mencintainya, maka aku menjaga matanya ketika dia melihat, aku menjaga pendengarannya ketika dia mendengar, aku menjaga tangannya ketika dia memegang atau melakukan sesuatu, aku menjaga kakinya ketika dia melangkah. Ini adalah penjelasan bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah, meraih ridha Allah, meraih cinta Allah, dan meraih surganya Allah dengan cara memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peran kita sebagai Abdullah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang satu lagi ada pilar namanya pilar manfaat kepada sesama manusia. Tadi yang disampaikan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah lebih panjang menjelaskan bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah ya, dalam pilar yang ini adalah amalan-amalan kebaikan, manfaat kepada manusia. Engkau memasukkan kegembiraan kepada hati seorang mukmin, engkau hilangkan kesusahannya, engkau membayarkan hutangnya, engkau hilangkan kelaparannya. Ya, sampai-sampai Rasulullah ini memberi perbandingan, aku berjalan bersama saudaraku memenuhi kebutuhannya sepanjang hari itu lebih dicintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Ini untuk memberikan gambaran atau motivasi kepada kita bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, itu bisa menjadi sarana kita mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pilar yang kedua. Jadi pilar yang pertama tadi adalah ibadah, lakukan yang wajib sebaik-baiknya, tambahkan yang sunnah dengan baik sebanyak-banyaknya. Pilar yang kedua adalah pilar manfaat. Ya. Jadilah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Nah, pilar ibadah dan pilar manfaat ini terkonfirmasi juga dalam hadis yang lain yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Tirmizi. Ketika sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini mungkin kita semua sudah pernah
mendengarnya. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Nah, ini mengkonfirmasi yang tadi, bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah melaksanakan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Kemudian kedua apa, wahai Rasulullah? Amalan apa lagi setelah itu? Yang kedua adalah birrul walidain. Ini juga mengkonfirmasi bahwa amalan yang paling dicintai, yang bisa mendekatkan kita kepada cintanya Allah adalah berbuat baik kepada manusia lainnya, bermanfaat kepada manusia lainnya. Karena di hadis yang lain juga terkonfirmasi ketika seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku untuk berbakti atau berbuat terbaik? Ummuka. Tsummaman, kemudian siapa lagi? Ummuka. Tsummaman, kemudian siapa lagi? Ummuka. Tsummaman, siapa lagi? Abuka. Jadi terkonfirmasi bahwa pilar yang selanjutnya kita untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, meraih menuju kepada visi kita, kondisi ideal kita, meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berbuat baik kepada manusia lainnya, berbuat baik kepada makhluk Allah lainnya. Dan manusia yang paling berhak kita berbuat baik adalah orang tua kita, birrul walidain. Kemudian yang selanjutnya adalah jihad fisabilillah. Jadi teman-teman, dari beberapa hadis yang disampaikan ini, kita bisa dapat kesimpulan bahwa memang misi hidup kita ini adalah untuk dua hal ini. Kalau bisa waktu kita, energi kita, tenaga kita, pikiran kita, ya, kita dalam artian di sini adalah suami, istri, dan anak-anak, itu ditujukan untuk dua hal ini. Bagaimana keluarga itu menghabiskan waktunya, energinya, tenaganya, pikirannya itu untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah dan bermanfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama manusia. Sehingga dari sana disepakatilah bahwa yang namanya keluarga, visi hidupnya itu adalah sama-sama dapat ridho Allah dan sama-sama masuk surga. Sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berulang kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, salah satunya di surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya apa? Artinya adalah seorang ayah, seorang suami, dia memimpin keluarganya, punya tujuan yang jelas, punya visi yang jelas. Jangan sampai keluarganya itu ada satupun yang masuk neraka. Ya, kalau bahasa yang lainnya, semuanya harus masuk surga. Masuk surga sama-sama sekeluarga. Kemudian di tempat yang lain, di surat Ar-Ra'd ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya orang-orang yang beriman bersama dengan pasangan-pasangan hidup mereka, bersama dengan anak keturunan mereka, dan bersama dengan orang tua, nenek moyang mereka, itu akan dikumpulkan di surgaan. Mereka akan bersama di surga. Kemudian, ada lagi di tempat yang lain, di surat At-Tur, surat ke-52 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman bersama dengan anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan akan dipersatukan Allah nanti di akhirat. Ya, maksudnya adalah sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keluarga kita adalah keluarga yang punya visi. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya semuanya mendapat ridho dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Misinya bagaimana? Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bagaimana ayah, ibu, anak-anak itu yang pertama menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, misinya adalah bagaimana keluarga itu bisa menjadi khalifatullah atau memakmurkan bumi, atau bahasa kita yang mudahnya adalah bermanfaat sebesar-besarnya bagi sekitarnya, bagi orang tuanya, bagi tetangganya, bagi sahabat-sahabatnya, bagi lingkungan sekitarnya. Yang pertama, maksimalkan ibadah. Yang kedua adalah mencoba untuk bermanfaat sebesar-besarnya bagi sekitarnya. Nah,
Sampai tahap ini kita masih pemahaman yang umum. Kita belum masuk ke kondisi masing-masing keluarga. Nanti mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih mendalam. Nah, kita akan membahas sekarang tentang masing-masing keluarga ini punya kekhasan. Ya, saat ini ada sekitar 17 partisipan, termasuk saya dan Mas Rauf. Ya, ada ayah bunda yang lain, yang tentu saja masing-masing keluarga ini, masing-masing rumah tangga ini punya kekhasan. Sehingga ketika melihat misi yang dua ini, memaksimalkan ibadah kepada Allah dan bermanfaat luas bagi sesama, bagi sekitar kita perlu menganalisis kekuatan dan kekhasan masing-masing keluarga kita. Ya, ketika nanti ini untuk membuat program keluarga, ini sudah masuk, kita perlu melihat kekhasannya. Ya, dalam program nanti ketika kita menyampaikan maksimalkan ibadah kepada Allah, maka ada yang namanya ibadah-ibadah umum yang itu memang harus ada. Contohnya misalnya semua anggota keluarga wajib sholat tepat waktu berjamaah. Nah, misalnya seperti itu umum. Ya nggak boleh, sudah tidak menjadi bahasan lagi bahwa ada anggota keluarga yang tidak sholat, itu sudah tidak bisa kita terima, dan itu memang perlu untuk benar-benar diupayakan, diperjuangkan. Jika masih ada yang mendapatkan ujian seperti itu, ya perlu untuk diperjuangkan. Nah, maksudnya tapi yang lebih spesifik lagi adalah masing-masing keluarga tentu punya kecenderungan tertentu. Ya, punya kecenderungan tertentu dalam artian punya ibadah-ibadah unggulan. Contoh saja keluarga orang tua saya, ayah dan ibu saya. Ayah dan ibu saya itu dengan karakter tinggal di pedesaan, kemudian karakter jenis pekerjaannya sendiri, dan karakter pribadinya, ayah dan ibu saya itu punya kekhasan, misalnya ibadah unggulannya itu adalah puasa Senin Kamis. Jadi selalu puasa Senin Kamis itu ayah saya ya dan ibu saya gitu. Selalu puasa Senin Kamis. Itu ibadah unggulannya. Ya, selalu puasa Senin Kamis. Nah, misalnya seperti itu. Nanti selain ibadah-ibadah umum yang tadi yang memang wajib ada, ya sholat tepat waktu seperti hadis tadi, kemudian puasa Ramadan dan melaksanakan yang lain-lain, kita perlu merumuskan ibadah unggulan keluarga kita itu apa, ya. Nah, ibadah unggulan ini kita bisa melihat yang pertama dari potensi anggota keluarga, yang kedua tentu saja dari hal yang kita sepakati, apa yang ingin kita bentuk, kekhasan apa yang ingin kita bentuk dalam rumah tangga atau keluarga kita. Ya, ibadah unggulannya itu apa? Nah, kemudian yang selanjutnya, bermanfaat luas bagi sesama. Nah, kalau ini apalagi? Kalau ini tentu saja masing-masing rumah tangga itu punya kekhasan. Ya, paling simpelnya seperti ini, profesi ayah itu apa, profesi ibu itu apa. Kalau ibunya ada profesi yang lain di luar sebagai ibu dan istri, ya, maksudnya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Ada profesi lain, profesinya itu apa. Kemudian nanti dievaluasi apakah profesi tersebut itu bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Dan harapannya memang sudah, ya, menjalankan profesi bukan hanya sekedar karena gaji, tapi juga ada faktor manfaat. Nah, nanti bisa terlihat bahwa masing-masing keluarga itu ternyata punya ciri khas. Contoh, misalnya sahabat saya tinggal di Bekasi. Suami istri itu punya kecenderungan dan punya kekuatan untuk menjadi pengusaha. Sehingga sejak awal-awal menikah, mereka berdua itu merumuskan bahwa manfaat rumah tangganya yang paling besar bagi sekitar adalah menjadi pengusaha muslim. Nah, dengan itu mereka merumuskan, ya. Jadi nanti dari usaha tadi, usaha busana muslim, ya, ini cerita keluarga sahabat saya. Jadi manfaat terbesar keluarga tersebut khasnya, keunggulannya adalah sebagai keluarga pengusaha muslim. Dari sana mereka bisa mengangkat derajat ekonomi orang tuanya
dari sana mengangkat derajat ekonomi keluarganya. Jadi saudara-saudara sahabat saya itu sekarang menjadi direktur dan manajer di perusahaannya. Jadi ada beberapa perusahaan, ada yang jadi kepala pabriknya, ada yang mengurusi satu lini bisnis, ada yang mengurusi lini bisnis yang lain, ada yang menjadi kepala toko. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuka pekerjaan bagi puluhan anak yatim. Jadi anak-anak yatim yang ada di sekitar rumah sahabat saya yang ada di Jawa Barat, kemudian istrinya yang ada di Jawa Tengah, itu diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaannya. Yang keempat, juga membuka lapangan pekerjaan bagi pengrajin-pengrajin, penjahit-penjahit yang ada di dekat pabriknya. Jadi dari sana bisa dilihat bahwa ketika suami dan istri itu bisa kompak, ya saling support, merumuskan bahwa misi hidup manfaat keluarga ini adalah dengan menjadi pengusaha muslim. Nah, dari sana itu akan ada program-program, akan ada saling dukung, akan ada saling support. Nah, dari hasil tersebut ada keunggulan. Nah, keunggulan tersebut akan bermanfaat bagi keluarga besarnya, bagi orang-orang yang sulit di sekitar dirinya, termasuk bahkan bagi orang-orang lain, ya baik nantinya jadi distributor, jadi agen dan lain-lain. Belum lagi nanti hasilnya mungkin sebagiannya nanti akan menjadi sedekah dan menjadi wakaf. Itu contohnya, ya contoh khasannya pengusaha. Atau ada yang lain, misalnya sahabat saya yang di Bandung. Ini istri dan istrinya sebagai ibu rumah tangga dan istri. Tapi ada kekhasannya keluarga ini. Suaminya itu adalah pelayan publik. Pelayan publik itu di sektor kesehatan. Ya, misalnya sekarang itu sektor kesehatan menjadi salah satu ujung tombak untuk urusan COVID-19, untuk pelayanan masyarakat COVID-19. Nah, suaminya ya dari awal karena memang sudah jelas menjadi pelayan publik di sektor kesehatan, suaminya ini saling support gitu. Nanti suaminya kuliah lagi S2, suaminya kuliah lagi S3, itu saling support, ya saling berusaha. Dalam kondisi-kondisi sulit juga istri paham bahwa itu adalah bagian dari mendukung visi keluarga. Sampai akhirnya nanti di titik tertentu kondisinya suaminya sudah punya keilmuan yang tinggi, akhirnya sekarang menjadi salah satu orang yang penting di Kota Bandung untuk urusan pelayanan publik di sektor kesehatan. Ya, mungkin mulai dipikirkan atau saya yakin juga sudah ada pastinya ya keunggulan-keunggulan dari keluarga, ya khususnya apa yang menjadi peran suami dan apa yang menjadi peran istri. Kalau misalnya istrinya ada perannya juga di luar sana gitu. Jadi itu bisa dibicarakan, kemudian nanti saling support. Ya, kalau misalnya keluarga saya misalnya perannya itu lebih kepada sisi pendidik ya, pendidik non formal. Jadi artinya saya fokus misalnya sekarang itu mengembangkan keilmuan di pranikah misalnya. Kemudian sekarang saya kuliah lagi di UIN bagian sejarah peradaban Islam. Nah, kuliahnya saya lagi itu merupakan program keluarga. Karena ada program untuk meningkatkan kapasitas si suami. Istri saya juga sekarang ada terlibat di wilayah Bandung untuk mengurusi urusan misalnya pernikahan dan rumah tangga untuk masyarakat Muslim misalnya di Kota Bandung. Jadi ada program-program yang memang dirancang, baik itu nanti meningkatkan kapasitas si suami atau meningkatkan kapasitas istri dan lain-lain, yang itu akan mendukung manfaat luas bagi sesama. Nah, coba sebelum kita mulai ya, sebelum kita lanjutkan, boleh masing-masing kita itu menuliskan kira-kira yang pertama, ibadah unggulan di rumah tangga yang ingin dibangun itu apa? Kalau boleh 2 sampai 3 ya, ibadah unggulan. Saya juga akan menuliskan ya, nanti saya akan menuliskan ibadah unggulannya 2 sampai 3. Kemudian manfaat luas bagi sesamanya itu di bidang apa? Misalnya kalau saya tadi di bidang pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islamnya itu
pranikah, pernikahan, kemudian sejarah peradaban Islam, misalnya seperti itu. Nah, boleh kita sambil tuliskan dulu ya. Jadi nanti sambil kita juga saling belajar dari ayah bunda yang lain, karena saya lihat juga di sini banyak guru-guru saya juga sebenarnya ya, orang tua, kakak-kakak saya. Kita coba tuliskan ya, ibadah unggulan keluarga saya. Coba 2-3. Misalnya kalau saya itu mencoba untuk saum ya, saum sunnah. Jadi saum sunnah itu anak-anak misalnya sekarang menjelang Ramadan sudah mulai dibiasakan sebulan 2 kali saum sunnah. Hari Senin kemarin anak-anak saum sunnah juga. Suami istri ya berusaha saum sunnah, Senin Kamis saya maulid, misalnya seperti itu. Kemudian ibadah unggulan keluarga, zikir bersama sehabis sholat. Jadi kami ada zikir bersama, termasuk Sayyidul Istighfar, kemudian Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian doa meraih cinta Allah dan lain-lain. Zikir bersama. Kemudian belajar Islam. Ya, ayahnya belajar Islam, ibunya belajar tahsin bahasa Arab, anak-anak belajar tahsin, misalnya seperti itu. Nah, kemudian tadi ya, yang selanjutnya adalah terkait manfaat luas. Manfaat unggulan bagi sesama. Nah, ini satu aja, apa manfaatnya sebagai pendidik, khususnya di bidang pernikahan dan rumah tangga Islami itulah. Nah, ini bisa jadi itu ya. Boleh di kopas juga boleh, nanti mau dituliskan sekarang boleh, kalau sudah menuliskan misalnya ayah bunda rumah Rumalia ini boleh nanti di kopas juga. Nah, di kopas nanti tentu saja bukan hanya di sini ya, kalau bisa nanti setelah ini bersama dengan pasangannya nanti dirumuskan kembali ya, apalagi ini menjelang Ramadan, indah sekali ya merumuskan kembali ya, menjaga wudhu, Masya Allah ya, menjaga wudhu, suami menjaga wudhu, istri menjaga wudhu, nanti berarti sampai ke anak-anak juga dijaga selalu menjaga wudhu anak-anak. Kemudian tilawah pada maghrib sampai isya, kemudian zikir-zikir berpergian. Berarti nanti setiap berpergian, baik itu pribadi-pribadi maupun ketika berpergian keluarga sudah sangat biasa. Bismillah, tawakkaltullah, maupun doa-doa naik kendaraan maupun doa-doa safar. Boleh Mas Rauf sambil dituliskan juga Mas Rauf. Kemudian yang lain ya. Jadi kita sambil berjalan karena ini bahasannya kan menyatukan visi pernikahan. Ya, tentu saja kalau visinya kita bahas sekedar di visi, ya visinya meraih ridho dan surganya Allah. Bahas misi juga, misinya adalah ibadah dan manfaat kepada sesama manusia. Nah, Mas Rauf ya, saum, sunnah Senin Kamis, kemudian tilawah setelah sholat. Jadi ini bukan jadi visi pribadi atau menjadi program pribadi, tapi jadi program keluarga. Ketika jadi program keluarga, berarti suami istri saum Senin Kamis, anak-anak juga mulai dibiasakan untuk saum juga, selain saum Ramadan. Itu tentu nanti sesuai dengan umurnya ya. Kalau Mas Rauf anak yang umur 3 tahun nggak perlu disuruh mulai saum ya. Tapi ada rencana program ke sana. Misalnya anaknya nanti umur 7 atau 8 tahun, mulai sesekali dibiasakan minimal sebulan sekali ada saum Senin sekali, ada saum Kamis sekali. Nanti sampai akhirnya mereka remaja, mereka juga udah paham itu adalah bagian dari programnya mereka. Itu karena kita untuk membiasakan itu perlu waktu, perlu upaya gitu ya, perlu upaya. Ya termasuk saya misalnya tadi kayak kenapa saya itu ini ya Bapak Ibu semua ya, kenapa saya salah satu programnya saum sunnah
Karena ini adalah hasil didikan ayah saya, ya, hasil didikan ayah saya dulu ketika kecil. Jadi ada masa kita itu biasa ngelihat orang tua saum sunnah, kadang-kadang kita diajakin saum sunnah. Ketika saya sekolah SMA, saya sudah pisah dari orang tua saya, itu sudah mulai hilang tuh, berkurang. SMA juga kuliah masih naik turun ya. Tapi ketika awal-awal nikah juga sama. Nah, makin ke sini kita akhirnya teringat kembali. Ya, teringat kembali momen-momen dulu, kemudian kita merasa bahwa kenapa tidak kita lakukan lagi, menjadikan itu menjadi program kita, apalagi sekarang kondisinya, sekarang kita agak terbatas ya aktivitas di luar. Kalau dulu biasanya saum sunnah itu godaannya karena sering ketemu sama orang, rapat sekalian makan siang kan gitu ya, nggak enak kalau terus-terusan bilang nggak ikut makan karena saum-saum. Sekarang kan karena banyak di rumah, bisa sudah mulai dijalankan kembali. Nah, ini boleh kita saling sharing agar bisa saling belajar, ya, agar bisa saling belajar. Kemudian tadi perlu disampaikan manfaat unggulan bagi sesama. Nah, ini program rumah tangganya apa? Saya izin lanjutkan dulu ya. Izin lanjutkan dulu. Manfaat bagi sesama, ya. Nah, masing-masing kita yang perlu dipahami, masing-masing kita adalah khas ya, masing-masing kita pribadi-pribadinya khas, termasuk nanti pribadi ini, suami istri ini akan mempengaruhi kekhasan di rumah tangganya juga. Yang apakah sebagai pengusaha rumah tangga tersebut rumah tangga pengusaha muslim, apakah seperti pendidik ya, kalau saya dan istri walaupun kami juga berusaha, ada usaha penerbitan, tapi definisi kami tentang manfaat lebih kepada ke pendidikannya gitu, ataukah kepada seperti sahabat saya tadi misalnya di pelayanan publik dari sisi kesehatan atau hal-hal lainnya. Nah, kita bahas agak spesifik dikit ya di program kerja. Ini saya sudah sharing ini ke teman-teman Akademi Pernikahan, nanti bisa dibagikan. Yang pertama, ketika ngobrol sama suami, ini sepertinya banyak bunda ya, ngobrol kepada suami tentang membuat program rumah tangga. Prinsipnya seperti ini, bahwa sesuatu itu perlu untuk direncanakan agar bisa berjalan. Ya, kalau misalnya berjalan mengalir seperti air, air itu cenderung ngalirnya ke bawah gitu. Jadi artinya sebenarnya ketika kita nggak mau merencanakan, sebenarnya kita tidak ingin agar program tersebut itu berjalan. Ya, kita perlu ada perencanaan, dan perencanaan itu tentu paling baiknya dilakukan minimal oleh ayah dan ibu, oleh suami dan istri. Jadi perencanaannya kesepakatan berdua. Apa yang dijadikan perencanaan untuk program keluarga? Ya, tadi yang saya sampaikan ada dua lah paling minimal kalau mau yang simpelnya. Yang pertama yang umum. Yang umum apa? Tentu saja yang umum adalah melaksanakan ibadah-ibadah sehari-hari yang memang wajib. Ya, fokus saja, misalnya fokus kepada, dan itu nanti akan ada programnya. Contoh ya, ketika ayah bunda ya ketika Bunda Mama Iyas, kemudian Bunda Wahyuni, kemudian Bunda Anggi Junaidi, Bunda Dwi, Bunda Aziza, Bunda Intan, Bunda Rani, Bunda Nufi, dan ayah bunda yang lain, itu sepakat dengan suami, kita ini harus bisa sholat dengan baik tepat waktu. Sholat wajib aja dulu ya, sholat wajib dengan baik tepat waktu. Karena itu tadi kan hadisnya ya, ketika Rasul ditanya, apa amalan yang paling dicintai Allah? Sholat wajib tepat waktu. Nah, tapi kita harus paham bahwa yang sholat wajib tepat waktu itu bukan hanya ayahnya atau bukan hanya ibunya, tapi juga sampai ayah, ibu, dan anak-anak. Itu yang pertama. Karena saya cukup banyak melihat bahwa suaminya soleh ke masjid, tapi istrinya telat nggak diperhatikan. Anak-anaknya telat nggak diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jadi artinya namanya program keluarga, bukan program sendiri, jadi semuanya. Yang kedua, untuk mencapai sholat yang baik, kita harus tahu ilmunya. Nah, jadi pastikan ayah, ibu, khususnya ke anak-anak itu paham tentang ilmunya.
mulai dari fikih wudhu sampai fikih sholat. Ya. Kang Arif atau Ustadz, anak saya sudah masuk ke SDIT atau SMPIT atau bahkan di pesantren. Nah, orang tua tetap berkewajiban untuk ngecek. Benar nggak anak-anak tahu, benar nggak dilaksanakan. Nah, kalau orang tua mau ngecek, berarti orang tua yang terlebih dahulu harus tahu, ya mau nggak mau ya. Jangan kita sampai anak kita itu paham hukum wudhu, ya kan, air-airnya apa saja gitu ya, tapi kitanya nggak tahu. Ya, inilah perjuangan kita sebagai orang tua. Jadi kitanya harus tahu dulu karena kita memberikan keteladanan. Nanti baru setelahnya kita cek, gitu ya. Kalau misalnya, aduh berat ya mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sholat itu adalah yang pertama dihisab, dan tadi perintahnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Kalian adalah pemimpin, ya. Semua kalian kullu antum rois, semua kalian adalah pemimpin, sabda Rasulullah. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anak suaminya. Jadi sama aja sebenarnya. Suami ditanyain nanti ngedidik istri anak-anak gimana, istri ditanyain juga bagaimana ngelola rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Jadi intinya adalah untuk urusan sholat minimal yang program rumah tangga ibadah keluarga ini, intinya minimal satu aja misalnya yang kita bahas sekarang itu adalah tentang sholat. Ya, suami, istri, anak-anak. Kalau anak-anak sudah cukup umurnya ya, kalau belum cukup berarti masih di fase pendidikan, sholat tepat waktu berjamaah. Kemudian yang kedua tadi adalah tahu ilmunya. Ya, berarti suami, istri, anak-anak belajar. Baik itu belajar sendiri atau belajar bersama. Ya, kalau saya sarankan, walaupun masing-masing orang itu sudah belajar sendiri, ya ayahnya lulusan pesantren, ibunya lulusan madrasah, kemudian anak-anaknya pesantren, tetap untuk keberkahannya sebaiknya ada momen di mana ayah itu di waktu-waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, memurajaah atau mengulang tentang fikih tadi, fikih wudhu, fikih sholat, dan lain sebagainya. Kalau dirasa berat, ya belajar sekarang. Kapan lagi? Pertanyaannya kan kapan lagi? Nah, kalau dirasa, ini tapi suami saya nggak ada ya, karena di sini banyak yang bunda-bundanya, ya nanti setelah ini dibicarakan. Karena kita nggak akan bisa lari kemana-mana kalau urusan sholat ini masih berantakan di rumah tangga kita. Dan ini efeknya nanti insya Allah akan luar biasa kepada keharmonisan, kepada kebaikan, kepada aspek-aspek lainnya dalam rumah tangga kita. Sampai-sampai Fudail bin Iyad, salah satu ulama tabi'in, itu mengatakan, kalau aku bermaksiat, ya, efek maksiatku itu sampai bisa aku lihat itu di diri pembantuku, sampai-sampai ke hewan tungganganku. Maksudnya gimana? Ketika kita bermaksiat, orang-orang atau makhluk yang ada di bawah kepemimpinan kita itu akan memberontak, berantakan hubungan kita dengan, bahkan bukan hanya dengan manusia, kata Fudail bin Iyad, bukan hanya kepada anggota keluarga, sampai ke pembantu, bahkan sampai ke hewan tunggangan aja itu bermasalah gitu. Karena kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan jaga hubungan kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan anggota keluarga kita yang lain, termasuk dengan membantu kita dan anggota masyarakat kita. Jadi yang pertama tadi kita bahas program kerja ibadah ini spesifik saja dulu, misalnya tadi tentang sholat. Sholat diulangi lagi yang pertama ya, bahwa di sini maksudnya sholat itu bukan sholat pribadi, tapi sholat sekeluarga, suami, istri, anak-anak. Yang kedua, menyempurnakan sholat adalah belajar ilmunya. Walaupun masing-masing sudah belajar, tapi tetap ada forum untuk belajar bersama. Nah, selain tentu saja tadi ada belajar bersama, tentu juga sebaiknya itu juga ada program untuk ibadah bersama. Ya, tadi contoh misalnya sholat misalnya sholat tahajud sesekali ya. Sholat tahajud, teman-teman, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud
bersama. Gimana caranya? Ini saya diajarkan oleh guru saya. Kalau misalnya mau boleh dicobain. Misalnya ya, nah tadi seperti tadi ya, misalnya kita jadi ahli sholat tahajud dan ahli saum sunnah. Misalnya Mas Rauf gitu, mau ngajarkan anak. Misalnya anggap saja anak Mas Rauf ada yang sudah umur 7 tahun misalnya, sudah mulai bisa puasa sunnah sebulan sekali misalnya. Nah, disepakati misalnya setiap Senin pertama setiap bulan kita coba untuk puasa sunnah. Nah, momen untuk puasa sunnah tersebut, ibadah bersama tadi ya, kemudian sholat tahajud sekalian, itu adalah jadikan momen yang paling menggembirakan ya bagi anak, paling spesial. Jadi masalah kita kadang-kadang Bapak Ibu Ayah Bunda, ya ini saya dinasihati oleh Ustadz saya. Masalah kita adalah ketika kita mau membiasakan sebuah ibadah unggulan ya kepada anak-anak, itu menjadikannya dengan sesuatu yang mengerikan. Gitu. Hukuman, ancaman, ya paksaan. Tapi cobalah untuk misalnya memang berat ya kalau anak biasa bangun pas azan sholat subuh ya agak berat membangunkan setengah jam sebelum. Tapi kita punya cara. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalau besok mau tahajud dari awal sudah dikasih tahu. Ya. Nah, besok insya Allah kita ada 2 hal yang keren yang kita lakukan. Yang pertama tahajud. Ya, tahajudnya dikit saja. Kamu sholat 2 rakaat tahajud, kemudian 1 rakaat witir. Itu cukup sekitar 10 menit, nggak nyampe 7 menit. Yang kedua sahur. Ya. Nah, bisa disepakati. Kamu paling sukanya makanan apa, nanti sahurnya mama bikinin itu. Jadi dia dapat makanan kesukaannya ketika sahur. Bahkan kita sampaikan, nanti bahkan ada snack spesial yang nggak dikasih di waktu lain, dikasihnya di waktu sahur. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang tahajud, nanti kalau misalnya bangun, suasana tahajud, rumah ini dalam kondisi yang menyenangkan. Jadi rumah ketika tahajud juga terang, ya rapi, kalau bisa wangi. Sehingga apa? Sehingga anak itu punya kesan ingatan yang kuat dalam benaknya bahwa ibadah itu menggembirakan, ibadah itu menyenangkan, ibadah itu ngangenin, gitu. Ibadah itu ngangenin. Jangan sampai kita maksa sholat tahajud diguyur gitu atau dimarahin, diketok-ketok kencang. Tapi jadikan ibadah itu ngangenin. Sehingga apa? Sehingga anak-anak nanti ketika dia sudah tidak bersama dengan kita, ini harapannya ya. Saya juga berdoa karena anak-anak saya masih kecil juga, masih umur 11 tahun, 7 tahun, 4 tahun. Tapi yang saya rasakan dari orang tua saya seperti itu. Sehingga ketika tidak bersama dengan orang tuanya lagi, anak-anak itu tetap punya ikatan yang kuat dengan ibadah, minimal di kesan-kesan yang indah. Contoh saya dulu itu selalu ya, orang tua saya, ini kebaikan orang tua saya. Kalau momen namanya momen puasa sunnah, pasti bukanya itu spesial. Tapi kalau makan siang ya biasa-biasa saja, ya kan makan siang sesuai dengan apa yang ada. Tapi kalau namanya buka puasa, itu ibu saya pasti nanyain, maunya apa? Maunya apa? Maunya apa? Itu dikasih apa? Kolak ya. Kolak, es campur, dikasih sop buah, dikasih ada segala macam lah, dikasih bakso dan segala macam. Dan itu menggembirakan gitu. Sampai-sampai ayah saya misalnya menegur, jangan terlalu banyak lah dikasih si Arif makan-makan. Kata ibu saya, enggak. Ini adalah untuk membuat dia senang dengan hal tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata, ya ilmu dari guru saya, Allah ternyata ngasih atau memberikan mendidik kita dengan hal tersebut juga. Coba. Di Al-Quran itu kan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang indahnya surga, kan? Kalau kalian sholat, kalau kalian puasa, kalau kalian sabar, kalau kalian berbuat baik, nanti kalian masuk surga. Surga itu apa? Ada sungai yang banyak, ya kan? Satu sungai isinya susu, satu sungai isinya madu, satu sungai isinya khamar tapi sudah halal. Ya kan, di surga ada buah-buahan, semua jenis buahan dekat sama kalian. Kalian nggak perlu capek-capek, ada yang membawakan semua makanan. Sampai-sampai Rasulullah nanti menjelaskan surga yang paling bawah itu 10 kali lipat dari kebaikan atau kenikmatan dunia. Sampai-sampai di Al-Quran dijelaskan surga itu bahkan kalian tidak bisa
belum pernah ada kenikmatan yang di surga kalian belum pernah membayangkan, belum pernah mendengarkan, dan belum pernah melihat. Nah kan kira-kira bisa juga kita gunakan. Nah kalau kamu nanti puasa, pas bukanya akan ayah kasih makanan buka snack yang belum pernah dicobain. Nah, misalnya seperti itu. Ini tapi awal, tentu saja awal ya, sampai nanti kebiasaan. Tentu nanti akhirnya kalau sudah biasa, anak kita sudah paham, kita ajarkan tentang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengesanan itu penting. Bahkan untuk diri kita sendiri. Jadi termasuk ya, kalau kita misalnya mau membiasakan menghafal, misalnya ini diajarkan juga oleh seorang guru ya, guru kami juga ya, kami tapi belum melaksanakan hal ini. Misalnya menghafal, misalnya jalan-jalan ya, bapak ibu ayah bunda. Kalau ayah bapak ibu ayah bunda ini misalnya jalan-jalan, ada program jalan-jalan keluarga, baik itu misalnya jalan-jalan rihlah keluarga lah misalnya ya, menginap di hotel misalnya sebulan 1 kali atau 2 bulan sekali. Kalau bisa program itu, rihlah itu ditempel dengan sebuah program ibadah. Contohnya, misalnya keluarga tersebut tadi sudah definisikan ibadahnya adalah dengan menghafal Quran. Jadi ayahnya menghafal Quran, ibunya menghafal Quran, dan anak-anaknya kalau bisa ditargetkan jadi hafiz Quran. Nah, ketika momen momen liburan, salah satu kegiatan utamanya ba'da maghrib sampai isya misalnya murojaah. Jadi anaknya nomor 1 tasmik ke ibunya, anaknya nomor 2 tasmik ke ayahnya. Jadi kita berfaedah gitu loh, ngajak anak-anak jalan ke Lembang, ngajak ke Ciater, ngajak ke Ciwidey, bukan sekedar jalan-jalan, tapi ada program ibadahnya gitu. Misalnya Mas Rauf targetnya misalnya tadi menghafal Quran, anak jadi penghafal Quran. Nanti kalau misalnya lagi liburan semalam misalnya di puncak, salah satu agendanya adalah tasmi anaknya. Jadi anaknya itu ada nempel di kepalanya bahwa tasmi itu menyenangkan gitu. Puasa tadi menyenangkan, tahajud itu happy, spesial. Nah, mungkin sudah saya cukupkan ya kalau materi tentang ibadah bersama. Jadi masing-masing kita itu perlu paham bahwa di rumah tangga ini ada satu ibadah yang wajib ada. Tadi misalnya sholat. Dan ada beberapa ibadah unggulan. Tadi misalnya puasa, Senin Kamis, Mas Rauf, keluarga saya juga. Kemudian ada keluarga yang tadi misalnya hafalan Quran dan lain-lain. Nah, untuk ibadah-ibadah unggulan, cobalah bikin program. Suami dan istri bikin program gimana ibadah unggulan itu menjadi sebuah kebiasaan dan bagi anak-anak kita menjadi sesuatu yang menyenangkan. Oke, kita lanjutkan ya. Mau 2 slide terakhir ya. Kemudian ini kita masuk ke manfaat ya, manfaat bagi sesama. Yang pertama birrul walidain. Nah, ini masing-masing orang juga punya kekhasannya. Tapi prinsipnya sama ya. Masing-masing punya kekhasannya. Prinsipnya sama. Kalau orang tua masih ada, baik dari orang tua maupun keluarga, prinsipnya adalah dari rumah tangga itu ngasihlah ke orang tua. Baik itu ngasih perhatian, ngasih pelayanan, maupun ngasih uang atau ngasih hadiah. Nah, tinggal dibagi. Ya. Kalau keluarga kenalan saya, itu setiap pekan, setiap hari Jumat, itu transfer uang. Baik ke orang tuanya maupun ke mertuanya. Gitu. Bahkan kalau guru kami mengajarkan kami itu setiap hari kalau bisa video call ke orang tua yang jauh. Kalau orang tua yang dekat ya ada program misalnya beberapa hari sekali untuk berkunjung. Nah gitu misalnya. Kita masih punya orang tua, nah, bikinlah program birrul walidainnya seperti apa. Baik itu berkunjung, baik itu video call, baik itu ngasih transfer uang atau ngasih hadiah dan lain-lain. Jangan sampai gini, kita merasa keluarga kita itu sudah berbakti, tapi ngasihnya itu setahun sekali, gitu loh. Keluar sudah jauh, kemudian maaf ya, judul saya. Ngasihnya setahun sekali, tinggalnya jauh, video call-nya sebulan sekali, gitu.
tinggalnya dekat, nggak pernah dikunjungi. Nah ini kan perasaan kita aja kita berbakti ya, padahal mah jauh gitu ya kalau dibandingkan dengan orang-orang soleh terdahulu, termasuk orang-orang soleh sekarang. Nah, kami mengenal ada orang-orang yang tadi setiap hari Jumat transfer sekian juta kepada orang tuanya. Kalau punya uang, ya tadi kan di sisi keluarga ya, di sisi pengusaha. Kalau misalnya tidak punya uang yang banyak, ya tetap aja transfer, tapi transfernya mungkin 100.000. Ya. Kalau uangnya sedikit, tetap aja transfer, tapi transfernya sebulan sekali. Kalau nggak transfer kelewatan. Kenapa? Karena birrul walidain ini adalah kewajiban. Tapi orang tua saya sudah kaya, ya nggak apa-apa. Yang butuh uang bukan orang tua kita, yang butuh adalah kita ngasih ke orang tua kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Tadi perhatiannya, bikin program untuk ini. Kalau saya sama istri itu sampai program membahagiakan ibu saya ya, setiap hari Sabtu, ini nanti malam ya, ba'da maghrib, Mas Rauf. Kemudian hari Ahad, ba'da maghrib, ada programnya namanya TAL, Mas Rauf, Tausiah Anak Lubis. Jadi anak-anak saya yang 3 orang itu akan berceramah di depan andongnya atau di depan ibu saya. Nah, ceritanya tentang nabi-nabi, tentang apa, kalau anak yang paling kecil tentang binatang dan lain-lain. Untuk apa? Untuk memberi hiburan kepada andongnya ini, membahagiakan. Karena jauh, jaraknya jauh, ya kan? Bisanya sekarang ada video, ya video gitu. Tapi itu semua dibikin program, teman-teman. Sehingga jadi sebuah kebiasaan. Kan sabda Rasulullah ya, Allah mencintai amalan yang walaupun kecil tapi terus-menerus. Nah, gimana caranya terus-menerus? Bikinlah programnya. Kalau nggak bikin program, ya nggak akan jadi terus-menerus. Dia hanya berupa hal-hal yang sporadis. Ya, nelponnya juga sporadis dan lain-lain. Ini kami juga diajarkan oleh guru kami. Itu ditanyain dulu kami. Wah, hari ini udah nelpon, kapan terakhir nelpon? Misalnya kemarin. Wah, emang kalau hari ini orang tua nggak ada, dan hari ini kamu belum nelpon, kondisinya gimana? Perasaan kamu nyesel atau enggak? Nah, kira-kira seperti itu. Saya diajarkan juga oleh guru saya. Sehingga jadikanlah itu program, karena Rasulullah menyampaikan Allah suka amalan yang walaupun sedikit terus-menerus. Kalau terus-menerus kan berarti jadi program kan? Program harian, program pekanan, program bulanan, tapi itu terus-menerus. Bukan kita bilang, ya saya ngasih kalau ada. Itu bukan program, bukan terus-menerus. Iya kan? Saya ngasih setiap pekan, saya ngasih setiap bulan, saya ngasih setiap tahun. Adanya berapa ya nanti boleh disesuaikan. Dan kalau untuk orang tua, insya Allah pasti jadi ada dari Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan. Itu yang pertama, birrul walidain. Bikinlah ayah bunda, programnya apa? Birrul walidain. Ya kalau misalnya orang sudah meninggal, tentu nanti ada pembahasannya kalau sudah meninggal. Yang selanjutnya tadi dakwah dan sedekah. Ya dakwah keluarga dan sedekah. Dakwah ini ya bagi yang memang targetannya tadi pendidik atau pelayan publik. Itu tadi udah kita bahas ya. Dakwahnya seperti apa. Atau sedekah wakaf khususnya bagi yang tadi pengusaha muslim. Nah, masing-masing program itu ada kekhasannya atau masing-masing keluarga ada kekhasannya. Dan ada program untuk mengungkit potensi tersebut. Tadi contohnya ya, kalau misalnya di keluarga saya ada program kuliahnya lagi, ada program ikut seminarnya, ada program ikut pendidikan non formalnya gitu. Jadi kalau kita mau jadi pendidik, tentu saja kita harus belajar, dan untuk belajar itu kita perlu programnya. Termasuk nanti pengusaha dan lain-lain. Ini poin yang terakhir ya. Nah, makanya saya sarankan sebenarnya ayah bunda, terutama para bunda, dituliskanlah tadi ibadah apa unggulan yang mau dilakukan, kemudian dituliskanlah kira-kira keluarga ini manfaat besarnya bagi sekitarnya itu apa, sehingga nanti bisa dikomunikasikan dengan suami. Ini kira-kira list pertanyaan yang bisa ayah bunda bicarakan dengan suami atau dengan istri, dengan pasangan. Ya, kalau misalnya sekarang berdua ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak ya minimal ini listnya. Ilmu apa yang ingin diperkuat oleh suami istri? Yang tadi mulai dari yang wajib dulu. Nah, ilmu wudhunya sudah belum, ilmu sholatnya sudah belum, karena nanti ini akan mengajarkan kepada anak-anak. Kalau belum, ya sama-sama belajar. Ya, atau salah satu belajar, nanti mengajarkan yang lain, setelah itu ajarkan kepada anak. Dievaluasi. Nah, ilmu yang wajib. Kemudian ilmu yang kifayah, yang ilmu yang kaitannya dengan manfaat bagi sesama.
Nah, ini contohnya saya jadinya kuliah sejarah peradaban Islam. Istri saya ikut berbagai kelas online, misalnya kaitannya dengan fikih kah, atau dengan rumah tangga kah, atau bahasa Arab dan lain-lain. Karena memang ada targetan untuk menjadi pendidik, misalnya. Nah, ilmu ini tadi pendidikan formal dan non formalnya itu apa ya tadi ya dari sisi ilmu. Mohon maaf saya nggak kelihatan yang poin nomor 1. Poin nomor 1, ibadah unggulan apa yang dijadikan kebiasaan. Nah itu tadi kan kita sudah bahas ya, misalnya Mas Rauf puasa Senin Kamis, kemudian tilawah ba'da maghrib. Nah itu kalau bisa ada gitu, ada tertulis dan disepakati suami dan istri. Bahkan bila perlu dipiagamkan, ya kan? Jadi jangan piagamnya foto doang gitu kan, di rumah foto buat apa gitu ya? Nah, piagamnya bahkan lebih bagus ini di kamar kita, kamar anak-anak gitu ya, bahwa rumah tangga kita, misalnya rumah tangga Pak siapa gitu ya, nama ayahnya, rumah tangga Pak ini, ibadah unggulan keluarga di masing-masing kamar aja. Kalau ruang tamu nanti nggak enak ya kan, ketahuan sama tamu ya, di masing-masing kamar aja. Ibadah unggulannya adalah misalnya ya, profil keluarga Bapak Abdul Rauf. Nah, kan gitu ya. Ibadah unggulan yang pertama, puasa Senin Kamis. Yang kedua, sholat tahajud. Yang ketiga, tilawah 1 hari 1 juz dalam kurung ba'da maghrib. Nah, kayak gitu. Itu ditulis di print yang bagus gitu kan, di print. Atau ditulis ditaruh dompet. Ya kan tiap buka nanti ngingetin. Atau di apa? Kalau di awal-awal bisa jadi dibikin post-it ya, ditempel dekat laptop atau di meja belajar anak-anak dan lain-lain. Gitu. Jadi itu jadi program. Nah, akhlak baik apa yang ingin jadi kekhasan? Nah, ini tinggal simple ya. Akhlak baik suami apa? Pasti ada lah. Mas Rauf pasti ada akhlak baiknya. Istri Mas Rauf pasti ada akhlak baiknya. Nah, itu akhlak baik itu di list, kemudian saling menularkan. Mas Rauf akhlak baiknya itu sangat senang ngasih bantuan ke orang. Istri akhlak baiknya itu sangat positif dan nggak pernah mau bergibah, ngegibah orang, ngegosipin orang. Nah itu saling ditularkan sampai jadi akhlak baik keluarga, akhlak baik pasangan, dan akhlak baik pasangan itu ditularkan ke anak, gitu. Jadi akhlak baik suami, akhlak baik istri digabung, ditularkan ke anak, itu jadi akhlak baik keluarga. Kemudian yang ketiga tadi sudah kita bahas ya, ilmu apa yang ingin diperkuat. Nah ini yang poin ibadah dan akhlak ini boleh dicatat, kemudian di print, kemudian ditempel boleh di kamar ya. Jadi tahu nih suami, istri, anak-anak bikin ibadahnya apa, akhlaknya apa. Gitu. Nanti kalau sudah berjalan misalnya ya 2001-2002 Mas Rauf sudah berhasil nih. Sudah itu dihapus saja. Bikin lagi program yang baru. Misalnya tahajud sudah oke, puasa sudah oke, tilawah sudah oke, menghafal ditambahin. Jadi program 2023 adalah menghafal Quran pada maghribnya, misalnya seperti itu ya. Karena tilawah sudah jadi kebiasaan, misalnya. Atau akhlak ditambah lagi apa. Gitu. Insya Allah paham ya, ibadah dan akhlak. Kemudian ilmu. Nah, ilmu ini tadi kita pemahamannya terhadap ilmu apa yang wajib ada di keluarga kita. Anak-anak wajib tahu. Ilmu ibadah, ilmu akidah, ya kata para ulama, ya salah satunya Ibnu Qayyim. Ilmu yang wajib ada itu ilmu ibadah yang ibadah wajib. Sholat berarti sholat wajib tahu. Kemudian yang menyebabkan sholatnya sempurna, wudhu juga wajib tahu. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu akidah, ya keyakinan kepada Allah, menghindari kesyirikan dan lain-lain. Kemudian apalagi ilmu akhlak, tazkiyatun nafs, ilmu pensucian di jiwa. Perlu tahu tuh. Kita perlu tahu. Ya saya beberapa waktu yang lalu juga saling menasihati dengan istri tentang penyakit hati atau akhlak yang nggak baik. Ya perlu tahu bahwa gosip itu dosa, gitu. Nah ini kan kalau ilmunya nggak tahu dan tidak saling menasihati, bisa jadi nyantai aja di rumah kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga nonton gosip, gitu, atau ngegosipin orang, atau ngegibah orang. Padahal itu sudah sebuah dosa dan dosanya itu ngeri, gitu. Sampai-sampai kata Rasulullah, sabda Rasulullah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri.
Tapi berapa banyak kita yang tidak peduli dengan hal tersebut? Bisa jadi karena tidak tahu ilmunya, iya kan? Bisa jadi karena tidak tahu ilmunya. Nah, mendapat ilmu-ilmu tersebut gimana caranya? Kita belajarnya otodidak kah? Nah, bisa aja kan sekarang wah banyak sekali di YouTube ya ilmu tentang dosa-dosa besar, ilmu mensucikan hati dan lain-lain di YouTube dari ustadz-ustadz kita yang sudah terpercaya, sudah integritasnya baik, ya pendidikannya jelas, mudah sekarang. Atau bisa ikut kelas-kelas seperti ini, kelas-kelas online, ya non formal ya, atau bahkan bisa sampai kuliah. Ya. Apalagi kalau tadi misalnya, oh saya mau menjadi pelayan publik, oh saya menjadi pendidik, ya tentu saja pendidikannya perlu intens ya, perlu intens. Kemudian ini disepakati, apa bentuk birrul walidain kepada orang tua dan mertua, ini kesepakatan. Ya, dan ini itu ya perlu komunikasi yang lapang, karena nanti kadang-kadang bisa jadi salah paham antara suami istri karena kaitannya ngasih ke orang tua dan mertua. Tapi dikomunikasikanlah. Nah, dikomunikasikan sehingga ke orang tua bisa ngasih, ke orang tua suami bisa ngasih, ke mertua juga bisa ngasih, tentu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan porsinya dari orang tua suami maupun orang tua istri, dan tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kemudian tadi ya apa program sedekah rutin yang ingin dilakukan di rumah itu ada kenceleng kalau bisa ya setiap ba'da subuh atau sebelum subuh masukkan uang suami sekian, istri sekian, anak-anak juga nggak apa-apa mulai 500, 1000. Kemudian nanti misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, sesuai dengan uang yang terkumpul atau kemudahan, sama-sama datang ke panti asuhan. Kumpulin, dijadiin uang, masukkan amplop, kasih ke panti asuhan atau lembaga-lembaga sosial. Atau ada program wakaf nggak yang ingin dilakukan? Misalnya Mas Rauf sama istri punya target. Setiap tahun nyumbang sekian juta ke wakaf air bersih di pedalaman. Ya kan ini indah ya, sehingga ketika Mas Rauf nanti meninggal beberapa puluh tahun lagi air bersihnya masih dipakai. Ada satu sumur di Nusa Tenggara, ada satu sumur di pedalaman Sulawesi, satu sumur di mengalir terus pahalanya tuh selama air bersih tersebut masih mengalir. Nah itu jadi, dan ini kan maksudnya yang tadi ya nggak akan kejadian kalau kita nggak mikirin gitu, nggak memprogram. Makanya sampai Rasulullah kan menyampaikan kepada kita, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian itu memperhatikan apa yang sudah kalian siapkan untuk hari akhir. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Jadi, kata Umar bin Khattab, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Nah, ini yang poin-poin yang ini itu kalau bisa difoto, nanti di-sharing ya, ditulis. Ini bagian kita untuk menghisap juga diri kita, merencanakan. Ya saya nanti kalau meninggal, sudah ada belum wakaf saya, gitu kan? Jangan-jangan baru sekilas info doang, informasi hadis dari Rasulullah. Ketika anak Adam meninggal, ada 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, ya kan wakaf-wakaf tadi sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh. Nah kan indah kalau misalnya kita melihat hadis tersebut, kemudian bikin program sama istri. Ya yang kalau bisa bikin program lah, minimal setahun ada beberapa puluh Quran yang kita wakafkan. Kan indah, meninggal Qurannya masih dibaca sama anak-anak pesantren. Masih dibaca sama anak-anak yang datang ke masjid. Itu. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Dan ini bukan lagi urusan pribadi, personal, tapi jadinya urusan rumah tangga atau keluarga kita. Jadi apa saja program sedekah rutinnya ayah dan bunda, tolonglah diobrolin dengan suami atau dengan istri, bikin canceling di rumah, kemudian nanti sebulan sekali atau sekian waktu sekali datengin panti asuhan, datengin lembaga-lembaga,
ajak anak untuk merasakan bahwa uang yang dikumpulkan itu diberikan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian tadi program wakaf apa diprogramkan. Nah, untuk hal-hal di atas, ibadah, akhlak, ilmu, kemudian birrul walidain, sedekah, wakaf, tentu ada kebutuhan keuangan, tentu ada kebutuhan sumber daya. Nah, rencanakanlah, programlah, buatlah rencana, target, bagaimana kita menggapainya, bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana sumber dayanya. Misalnya kayak tadi ya, ngasih ke orang tua sebulan minimal 1 juta. Ya berarti dari gaji langsung dialokasikan. Ketika dapat gaji, keluarin buat zakat, keluarin buat orang tua. Kira-kira gitu tuh ngelola keuangannya. Ya, kemudian tadi punya target anak-anak belajar tahsin, dari gaji langsung alokasikan untuk bayar ustadz tahsin selama 1 bulan. Kira-kira gitu bahasanya. Karena semua yang di atas ini tentu butuh sumber daya. Baik itu sumber daya uang, sumber daya waktu, pikiran, dan tenaga, dan lain-lain. Sehingga hal ini dilakukan. Nah, yang kita bahas ini tadi ya, kita panjang lebar bahas agar apa? Agar ini kita memastikan bahwa upaya kita itu maksimal untuk apa? Untuk mengajak diri dan keluarga kita itu sama-sama masuk surga sekeluarga. Dan kalau misalnya kita mau masuk ke titik tertentu, misalnya mau ke Jakarta, ya harus ada programnya, ya kan? Mas Rauf. Kalau misalnya kita mau ke Jakarta naik apa? Naik mobil, ya harus ada tracknya. Naik mobilnya lewat apa? Lewat tol. Ya berarti ada perkiraan bensinnya, kan kita siapkan bensinnya, ya kan? Siapa yang jadi supirnya, mobilnya mana. Kalau nggak ada mobil, adanya motor 2, ya naik motor. Trayeknya lewat mana, bensinnya berapa. Kalau nggak ada motor, adanya sepeda, berarti kira-kira butuh berapa hari. Kalau nggak ada sepeda, adanya jalan kaki, kira-kira berapa hari, makan di mana, nginep di mana. Intinya, semua kita ingin ke Jakarta. Masing-masing ada kendaraannya, masing-masing ada caranya. Ya kan? Sama, intinya masing-masing kita ingin masuk ke surga. Semuanya ada kendaraannya, semuanya ada caranya. Nah, sekarang kita sebagai pemimpin keluarga, sebagai suami, sebagai manajer keluarga, sebagai istri, bicarakanlah caranya ini. Jangan sampai kita mau ke Jakarta tapi ngehayal aja gitu kan. Diem aja di rumah. Nggak pakai sepatu untuk berjalan, tidak membawa sepeda untuk naik sepeda, tidak ngambil motor untuk naik motor, atau tidak ngambil mobil untuk naik mobil, atau tidak naik pesawat dari Bandung, Kusen, ke Halim untuk naik pesawat. Intinya, masuk surga itu sudah ada jalan-jalannya, ngajak keluarga ke surga juga ada cara-caranya, tinggal kita memaksimalkan waktu kita di dunia, mumpung kita masih hidup, mumpung masih sehat, bersama dengan pasangan hidup kita, bersama dengan anak-anak kita, mari maksimalkan waktu kita untuk membuat misi hidup, dan yang paling penting tadi, membuat program kerja dan melaksanakannya. Terima kasih, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol ya. Tentu saya juga ingin belajar dari ayah bunda sekalian, mungkin yang lebih pengalaman daripada saya. Kita silakan kita ngobrol-ngobrol. Saya kembalikan kepada Mas Rauf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ini materinya sangat-sangat bermanfaat dan baik untuk diamalkan ya ayah bunda, apalagi yang mumpung masih fresh nih materinya, bisa langsung didiskusikan jika ada suami di sampingnya insya Allah, atau ada istri di sampingnya. Siap. Ya, bagi ayah bunda yang ingin langsung bertanya boleh open mic, dan nanti juga saya bacakan yang ada di chat, tapi saya kasih kesempatan untuk yang mau open mic, dipersilakan. Atau bisa raise hand terlebih dahulu. Oke. Kalau belum, atau tadi ada yang udah chat, mungkin kita bahas dulu yang di chat, Mas Rauf. Saya coba bacakan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana terkait membuat program untuk anak usia sebelum 7 tahun
agar happy dalam beribadah? Ya, jadi yang pertama misalnya tentang happy ibadah tadi ya, sedikit-sedikit sudah di-sharing sedikit. Tadi misalnya tentang sholat ya. Yang pertama tentu kita perlu, kalau 7 tahun ini sebenarnya sudah mulai ada logikanya, sudah mulai ada akalnya gitu ya, pemikirannya. Kita menyampaikan pemahaman dulu tentang Allah Subhanahu wa taala, keimanan bahwa segala sesuatu itu dikasihnya sama Allah. Termasuk kita ketika nanti misalnya mau makan sesuatu yang menyenangkan dia ya, misalnya mau makan makanan enak, pakaian enak, lain-lain semuanya itu disampaikan bahwa ini itu rezekinya itu dari Allah. Nah, mulai dikenalkan. Nah, anak ini ibadah itu kan bukan hanya sekedar ibadah, dia perlu paham juga ibadahnya itu adalah bentuk kesyukurannya kepada Allah. Jadi dia bisa merasa, walaupun tentu nggak seperti kita orang dewasa ya, tapi kita mulai memasukkan nilai-nilai keimanan itu bahwa segala kebaikan yang dia dapatkan itu adalah dari Allah. Ya kan? Termasuk ketika misalnya kita punya anak bayi, kemudian ada anak umur 6 tahun, 7 tahun, kita jelaskan. Teteh atau kakak dulu juga ketika masih umur 2 tahun, sama seperti adik, nggak ngerti apa-apa, ngomongnya belum bisa. Ya kan? Yang ngajarin ngomong siapa? Nanti kan dia bilang, ayah. Enggak, ayah mah nggak ngajarin ngomong. Itu bisa ngomong, datangnya dari Allah. Ayah hanya menuntun, kan gitu ya, mana-mana yang masih kurang. Ya kan? Nah, kitanya terus menjelaskan, mencoba memasukkan pemahaman-pemahaman ketauhidan kepada anak kita, karena itu penting agar dia paham kenapa dia harus ibadah, bukan sekedar ibadah karena untuk mengejar kesenangan atau ibadah karena takut dimarahin, tapi dia tahu nilai inti ibadah. Termasuk ketika kita nanti ajak dia jalan-jalan ya, datang misalnya di rumah, di luar ada pohon mangga, kita jelasin tuh, lihat mangga sekarang lagi berbunga, kita lihat nanti dia dari bunga itu akan jadi buah kecil. Nah, nanti kan dia datang tuh, lihat buah kecil, lihat buah kecil. Di buah itu kecil itu sekarang belum ada apa-apa. Ya. Sampai nanti akhirnya mangganya besar, kita kupas, kita belah gitu kan, kita tunjukin, coba dari mangga yang kecil itu sekarang ada mangga yang besar yang di dalamnya ada biji yang sangat keras. Gimana caranya masukin biji? Nah, kan gitu ya kita ini. Gimana caranya ada daging yang enak? Gimana caranya mangga itu ketika belum matang itu dia nggak enak dimakan, masih keras. Tapi kalau sudah cukup umurnya dia menjadi enak. Nah, itulah semuanya Allah gitu. Sampai-sampai ketika kita lihat nyamuk atau apa, coba nyamuk ini kecil, tapi ada nggak manusia di muka bumi ini berkumpul yang bisa membuat makhluk seperti nyamuk? Kan nggak ada. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita yang pertama, anak itu ketika usia-usia balita itu dibuatlah program atau diskusi-diskusi, ya walaupun ini juga biasanya selalu ya di sekolah-sekolah ya itu ada diskusi-diskusi ini, tapi kita sebagai orang tuanya terus menguatkan karena ini tanggung jawab kita sebenarnya tentang ketauhidan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita perlu ngasih sesuatu yang sifatnya itu menyenangkan, ya menyenangkan. Misalnya anak umur 4 tahun, 5 tahun baru belajar sholat, ya mungkin dia umur 6 tahun masih berat untuk bangun subuh. Ya kita mulai saja misalnya sholat tepat waktunya itu di waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Khusus untuk anak kita yang paling kecil ini subuhnya nanti dulu. Gitu. Subuhnya nggak apa-apa, misalnya kapan dia bangunnya, misalnya seperti itu. Tapi kita kasih tahu, sekarang itu masih subuhnya ketika bangun. Nanti lama-lama kita tambahkan waktunya sampai akhirnya insya Allah hal tersebut sebenarnya kalau sudah jadi kebiasaan, jadi sesuatu yang jadi biasa dia lakukan, dia sudah paham bahwa itu adalah kewajiban dilakukan, dan termasuk kita nanti memberikan hadiah. Jadi nggak sekedar hukuman atau kita marah ya, kita marah ketika anak misalnya nggak sholat atau lambat sholatnya atau apa, itu perlu kita sampaikan. Jangan, saya selalu menyampaikan gini ke anak-anak. Kejahatan
yang paling utama di rumah ini adalah ketika sholatnya dilalaikan. Nah, kita sebagai orang tua itu harus clear tuh nilai-nilai keluarga, ya, bahwa semua ini yang dikasih itu adalah datangnya dari Allah. Kelewatan banget kalau kita misalnya untuk sholat itu main-main atau bercanda. Tapi ini nanti setelah sesuaikan sama umur ya, Bapak Ibu ya. Anak umur 5 tahun ini kan nggak paham seperti itu kan, tapi anak umur 7 tahun sudah paham. Sesuai dengan aturan yang Rasulullah kan, ajarkan anak umur 7 tahun, perintahkan sholat gitu. Nanti 10 tahun boleh untuk dipukul. Saya sampaikan ke anak-anak bahwa yang utama ke anak yang umur sudah 7 tahun ya, semua kegiatan yang paling utama itu adalah sholat. Ketika sudah sholat, maka waktunya adalah untuk sholat. Jadi ya paling utama tentu saja kita sebagai kepala keluarga, ayah dan ibunya. Ya kalau pengalaman saya sih, kita ngomong segala macam, bikin peraturan, kalau ayah ibunya nggak sholat tepat waktu juga berantakan ini. Gitu, semuanya bikin hadiah dan segala macam, akhirnya paling utama adalah keteladanan dari kita. Tapi ada upaya-upayanya. Termasuk nanti kalau misalnya anak kita sudah bisa rutin sholat di awal-awal ya, umur-umur 5 tahun, 6 tahun gitu, sudah mulai rutin, sudah bisa rutin sholat 5 waktu, di awalnya 5 waktu dulu, kemudian tepat waktu ikut sama kakaknya berjamaah, bisa sesekali kita berikan hadiah, dijadikan aja itu hadiah. Misalnya kita punya program 2 bulan sekali liburan ya keluar kota, tapi itu bahasanya judulnya bukan liburan rutin, tapi liburan karena syukuran. Anak yang nomor 3, yang terakhir yang umur 6 tahun sudah bisa rutin sholat jamaah bersama kakaknya. Gitu, tinggal pinter-pinternya kita aja. Nanti belikan snack-snack, dimasukkan ke dalam plastik kado, nanti ketika di luar kota itu malam harinya ada pembacaan piagam, dikasih piagam gitu. Selamat, ini sudah jadi jadi anak yang solehah, sholat selalu tepat waktu. Ini yang seperti itu bisa dilakukan. Tapi tadi yang paling inti adalah kita ayah dan ibunya itu memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Mungkin gitu ya. Ya, Masya Allah, ini lengkap nih jawabannya dari Ustadz Arif, ini luar biasa banget. Boleh ayah bunda yang sudah bertanya mungkin karena udah banyak banget nih yang nanya, jadi izinkan saya akan bacakan yang sudah ada terlebih dahulu dan ditutup dulu sesi pertanyaannya. Mungkin nanti bisa di forward ya ke Ustadz Arif untuk yang nanti ada yang bertanya lagi. Nah ini saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bagaimana mensiasati program ketika suaminya bekerja di luar negeri dan pulangnya hanya 6 bulan sekali gitu, Ustadz. Dan jarang sekali pulang gitu, Ustadz. Bagaimana caranya untuk mensiasati program ketika ada jarak yang jauh gitu antara suami dan istri? Ya, nah ini terima kasih ya. Ini kondisinya tentu tidak selama-lamanya ya, karena sekarang sedang berkuliah. Yang pertama itu dulu. Yang kedua, minimal ketika suami pulang, jadi ada kesepakatan dulu sebelum pulang, ngobrol intens, komunikasi yang lancar dengan suami, sehingga ketika nanti suami pulang sudah ada kesepakatan bahwa ada waktu untuk musyawarah keluarga. Minimal suami dan istri, minimal. Kalau anak-anak belum besar ya suami dan istri untuk bikin programnya. Bikin programnya dulu aja ketika suami lagi di sini. Bikin programnya. Dan kalau bahasanya perusahaan itu kick off program gitu kan. Setelah disepakati, dibikin programnya, ya ini macam-macam ya, apakah nanti di print, ditanda tangan sama suami dan istri atau apa, intinya ada programnya. Jangan banyak-banyak dulu aja tadi. Ibadah bersama apa 2-3, kemudian sedekahnya apa, kemudian ke orang tuanya apa, misalnya seperti itu. Itu aja dulu. Sudah bikin kan programnya, disepakati, dimusyawarahkan, ada waktunya, kemudian kick off program. Jadi sudah kick off, misalnya hari itu kumpulkan semua anak. Ya, anaknya mau ngerti. Kalau saya misalnya ada program, anak saya yang umur 4 tahun mau ngerti nggak ngerti juga insya Allah itu gitu. Disampaikan aja rapat keluarga sambil makan gitu kan, habis makan atau setelah sholat ngobrol, orang suami atau ayah menyampaikan
Allah kita bikin ikhtiar ya. Nah, tahun ini kita targetkan puasa Senin Kamis. Nah, ayah sama Umi insya Allah puasa Senin Kamis. Anak-anak ini paham kan? Nah, nanti kalian kakak yang umur 10 tahun coba berapa kali beraninya, misalnya kan kayak gitu ya. Nah, misalnya nanti disebutin, aduh malas apa, cobalah misalnya sebulan 2 kali. Adiknya yang umur 7 tahun berapa? Kalau kakaknya sebulan 2 kali, adiknya sebulan sekali. Nanti kalau sudah berjalan, insya Allah kita evaluasi, insya Allah akan ada hadiah yang spesial, misalnya gitu ya. Ya tadi walaupun hadiah yang spesial itu ibaratnya sebenarnya tanpa adanya ini juga kita ketika suami pulang tetap jalan-jalan kan, tapi nanti bisa dikemas dengan bahasanya seperti itu. Sehingga sudah disepakati berjalan, misalnya minggu depannya suami balik ke luar negeri, ya itu program tetap berjalan. Jadi setiap hari Senin dan Kamis suami video call, ya sama-sama puasa suami dan istrinya gitu. Nah nanti anak-anak misalnya anak yang nomor 1 misalnya dan nomor 2 tiap hari Senin bulan pertama itu ikut puasa, iya sama. Nah nanti kan ada waktu sahur dan berbuka, kalau bisa suami yang di luar negeri itu ikut membersamai gitu. Dengan video call membersamai gitu. Anak-anaknya sama istrinya lagi sahur dibersamai. Ya memang perjuangan ya, memang kondisinya kondisi tidak ideal. Ketika berbuka juga nanti misalnya lagi buka di restoran mana atau buka di rumah, ya suaminya meluangkan waktu untuk video call untuk menjadikan itu memang bukan program pribadi atau istri dan anak-anak saja, tapi juga ada bapaknya yang mengawasi dan ikut serta dalam program tersebut. Ini bisa kita lakukan. Termasuk kayak misalnya saya, misalnya program apa gitu ya, sayanya lagi keluar kota atau bukan apa, ya tetap video call di waktu tersebut kalau bisa video call gitu untuk ngecek. Misalnya Mas Rauf lagi keluar kota, ada target setiap ba'da maghrib itu tilawah, ya di teleponnya kalau bisa pas ba'da maghrib itu sekalian ngecek apakah tilawah, dan Mas Rauf juga walaupun di hotel tetap tilawah gitu. Jadi insya Allah walaupun tidak seideal ketika bersama, tapi tetap bisa kok dilakukan hal tersebut. Dan kabar baiknya kalau nanti suami sudah balik bersama-sama, hal ini sudah jadi kebiasaan sehingga bisa di program yang lebih baik lagi dan lebih ideal lagi. Demikian Mas Rauf dan Ayah Bunda. Ustadz masih di mute, Ustadz. Ya, semangat Mas Rauf. Oke, baik Ustadz. Tadi di saya sinyalnya mungkin di HP saya. Lanjut, ini Ustadz, alhamdulillah tadi pertanyaannya menjawab, sangat menjawab untuk kondisi nggak hanya suami di luar negeri ya, cuma mungkin juga kalau ada yang lagi keluar kota, programnya tetap bisa berjalan dengan kondisi yang tadi sudah dijelaskan Ustadz Arif. Masya Allah. Ini Ustadz ada pertanyaan lagi. Ini juga cukup penting pertanyaannya. Bagaimana kalau suami tidak support program untuk perbaikan keluarga? Jadi suami punya pemikiran ya nanti juga akan sadar sendiri anak-anaknya beriring waktu. Nah itu bagaimana Ustadz meyakinkan suami untuk sadar ya nggak semuanya tuh bakal berjalan sendiri gitu Ustadz. Ya, tentu saja proses meyakinkan atau proses mengajak itu butuh butuh kesabaran, butuh cinta kasih ya, seperti Rasulullah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat At-Taubah ayat ke-128, telah datang kepada kalian rasul dari kalangan sendiri sangat mencintai, menginginkan kebaikan kepada kalian. Sangat ingin kebaikan, sangat menyayangi. Jadi yang pertama itu pastikan bahwa
ada rasa cinta, kasih, ada rasa sayang, dan yang paling penting niatnya itu untuk ada kebaikan bagi keluarga kita. Itu dulu ya, ada kebaikan. Sehingga kalau berangkatnya dari cinta kasih, ingin kebaikan, nanti orang yang akan kita dakwahi atau kita ajak itu akan merasakan cara kita mengajak juga pasti akan berbeda ya. Kalau misalnya kita kesel atau menyalahkan dan lain-lain. Jadi yang pertama itu dulu. Memang ini ujian ya. Tapi ujiannya ya kita belajar kepada Rasulullah, ingin kebaikan, menyayangi, dan sangat menginginkan kebaikan bagi keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mencari cara atau mengenal ya pasangan hidup kita ini, pendekatannya itu dari mana agar ada mau perubahan. Ya, apakah misalnya ya dengan mengaitkannya kepada orang tuanya, karena dia sangat bakti, sangat sayang sama orang tua. Jadi mau nggak punya orang tua itu bahagia karena kita jadi orang yang lebih soleh, punya cucu-cucu yang soleh-soleha, misalnya seperti itu. Karena orang kadang-kadang tidak mau berubah karena belum dapat jalan motivasinya, belum dapat sesuatu yang menggugah hatinya, gitu, menggugah hatinya sehingga dia itu nggak mau untuk bergerak, ya kan? Orang itu sebenarnya mau bergerak, tinggal apa yang menggugahnya. Sama kan kita lagi duduk, misalnya di pinggir jalan, kita bergerak gara-gara mau ngejar bus, mau mencapai sesuatu, ya kan? Atau kita bergerak karena mau beli es campur, misalnya kan bergerak tuh Mas Rauf kan? Atau bergerak karena ada anjing galak, ya langsung kabur gitu kan? Tapi kalau diam saja berarti kan tidak ada pendorong atau tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia bergerak. Nah, kita perlu cari, tapi tentu saja bukan lewat marah-marah ya. Saya pokoknya nggak mau apa. Itu kan seperti yang anjing galak tadi. Tapi pendekatannya apa yang kira-kira bisa jadi dari orang tuanya, bisa jadi dari anaknya, bisa jadi dari pemahamannya, ya, pemahamannya, ilmunya, dan lain-lain. Nah, pemahaman ini juga pendekatannya bisa kita lihat, kira-kira dia selama ini itu, orang ini itu ustadz siapa yang paling dia kagumi atau dia mau dengarkan. Ya, ustadz yang paling mau dia dengarkan itu ustadz siapa. Itu bisa kita coba berikan link videonya kepada beliau, nonton bareng-bareng, sehingga mudah-mudahan pelan-pelan hatinya menjadi terbuka dan menjadi paham. Di samping hal-hal lain ya, misalnya membelikan buku, ajak ke kajian, dan lain sebagainya. Tentu saja hidayah itu hak prerogatif dari Allah, sehingga kita perlu untuk terus berdoa, ya, bangunlah ibu atau bunda yang tadi bertanya di tengah malam, di tahajud, berpuasalah, berdoalah ketika berpuasa menjelang berbuka, serahkan kepada Allah, tapi di satu sisi juga sebagai manusia kita wajib berusaha. Ya, usaha-usahanya tadi, coba lihat siapa yang dia dengarkan, cari materi kajiannya atau nasihatnya, bahkan kalau bisa orang yang dia dengarkan itu yang menasihati, atau kalau dia suka baca belikan buku, atau kalau misalnya dia tergugah karena faktor emosional orang tua atau hal lain, coba untuk ubah dari sana. Ya, adapun setelahnya ya kita serahkan kepada Allah. Atau kadang-kadang bisa jadi ya dalam kondisi tataran tertentu bisa jadi lebih baik bikin program sendiri. Yang penting suami itu atau pasangan itu ACC dan tidak melarang untuk program ini dilaksanakan. Nanti bisa jadi setelah melihat istri dan anak yang menjalankan itu, bisa jadi akhirnya suami tergerak. Ya, contohnya tadi misalnya ada seorang istri sama anak-anak ingin bikin program, ini contoh ya yang berjalan ya, pernah berjalan sahabat, misalnya ada seorang sahabat atau kenalan kami ingin bikin program dirinya dan anak-anaknya memperbanyak istighfar, tapi suaminya itu nggak setuju, nggak support, ngapain gitu kan, hal seperti itu. Ya bikin dia sama anaknya beristighfar di pagi hari, sore hari seperti perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mau ampun di pagi dan petang hari, kemudian beristighfar sebelum subuh, kemudian beristighfar setelah sholat.
Nah, akhirnya setelah istri dan anak-anak menjalani, akhirnya suami melihat lama-lama ada juga hidayah dalam dirinya, akhirnya dia mencari tahu apa sih keutamaan istighfar, kenapa beristighfar. Oh, ternyata Nabi aja istighfarnya lebih dari 70 kali. Nabi aja istighfarnya 100 kali sehari. Padahal Nabi nggak ada dosanya. Sementara dosa saya banyak banget, kok saya keras sekali hati saya tidak mau istighfar. Gitu. Akhirnya suaminya tidak melarang, tidak menolak, tidak mengejek, bahkan sekarang mulai ikut juga. Nah, bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya terlalu sulit, ya dimulai aja dulu sama istri sendiri, ajak anaknya, sambil doakan, nanti mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, sehingga bisa juga untuk suami untuk ikut memikirkan dan mensupport program keluarga. Demikian mungkin. Ya, alhamdulillah. Tadi pertanyaannya insya Allah sudah terjawab bagi ayah atau bunda yang bertanya. Ada 2 pertanyaan terakhir, Ustadz. Insya Allah ini juga pertanyaannya bersangkutan. Jadi saya akan langsung bacakan intinya. Yang pertama, bagaimana membuat program untuk anak usia sholatnya lancar, cuman ingin menambahkan program lainnya, Ustadz. Nah, itu yang pertama, Ustadz, untuk usia 16 sampai 18. Yang kedua, ini pertanyaannya cukup menarik, Ustadz, terkait beliau ini single parent, seorang ibu, dan mempunyai mempunyai anak usia 10 tahun. Kemudian bagaimana mendidiknya dalam situasi single parent karena ayahnya kurang bertanggung jawab. Terima kasih, Ustadz. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya dari ayah bunda. Yang pertama ya, terkait anak kita yang sudah remaja. Ini saya juga masih belajar ya bunda ya, belum melaksanakan. Jadi yang saya sampaikan belum saya laksanakan karena anak saya masih 11 tahun yang paling besar. Tapi yang saya pahami dari guru-guru saya, yang saya pelajari, ketika anak mulai remaja, yang pertama itu tentu saja tadi ya seperti yang disampaikan, kita jaga, kita pastikan bahwa yang wajibnya itu sudah selesai. Yang wajibnya sudah selesai, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu sudah mulai mendefinisikan. Kalau dia laki-laki, maka dia punya 2 hal yang perlu kita siapkan. Dia nanti akan menjadi seorang suami dan ayah, dan dia juga akan menjadi seorang yang berkontribusi di masyarakatnya. Dalam artian apakah dia nanti bekerja atau berbisnis dan lain-lain. Nah, kaitan dengan dia menjadi seorang suami dan ayah, maka kita perlu untuk melis ya, apalagi kalau anak sudah remaja ini sudah bisa diajak ngobrol ya, bahwa kamu nanti akan menjadi seorang suami, cobalah untuk sama-sama disepakati dengan dirinya apa yang perlu untuk disiapkan. Misalnya pertama, secara fisik kamu harus kuat ya. Kamu perlu ada program olahraga. Misalnya seperti itu ya. Olahraga apa yang kamu sukai nggak apa-apa, yang penting kamu fisik kuat gitu, karena kamu akan menjadi suami dan ayah, jadi pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya secara tanggung jawab kamu harus bisa jadi pemimpin. Nah, maka anakku, cobalah kita coba kamu itu ikutlah organisasi, baik itu remaja masjid kah, atau organisasi di SMA kah, atau di kampus. Kenapa? Karena kamu nanti itu bukan orang yang hanya dipimpin. Minimal di keluarga kamu akan jadi pemimpin. Itu program yang kedua, misalnya tadi pertama olahraga, yang kedua tadi misalnya organisasi. Gitu ya, program organisasi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, karena kamu jadi suami, kamu harus minimal ngerti nyari uang atau berbisnis menjemput rezeki. Nah, kalau orang tuanya misalnya ya, bunda tadi misalnya keluarganya keluarga yang memang bisnis atau ini, ya udah ikutin aja sesekali, kayak saya dulu ya sama orang tua saya, karena ibu ayah saya itu petani sawit, kelapa sawit, saya itu tiap kami panen itu saya ngebantuin gitu. Saya pulang sekolah itu ngejaga sawit, kemudian ketika panen bukan saya yang ngerjain panennya ya, ada petugasnya atau ada karyawannya kami, tapi untuk ngejaga sawit atau bawa sawit tersebut ke pembeli, ke ke tempat pengumpulan sawit, penjualan sawit itu saya.
Jadi mulai ngejaganya, naik motornya dan segala macam, uangnya ada nanti saya itu. Jadi anak laki-laki ini perlu dikasih tanggung jawab terkait dengan keuangan. Ya kalau dia diarahkan bisnis boleh bisnis, atau kalau misalnya orang tua ada usaha ya udah aja magang di usaha orang tua atau magang di usaha pamannya atau omnya atau siapa. Bukan nanti dia nyari gajinya, bukan, tapi ada pengalamannya. Dia sudah mengerti bahwa untuk mendapatkan rizki dari Allah, jemput rizki perlu ada usaha gitu. Nah itu tadi udah berapa tuh tadi? Misalnya kalau laki-laki tadi sehat secara fisik, kuat, terus tadi ada kepemimpinannya, organisasi, kemudian tadi ada kemampuan secara cari maisah ya, bukan langsung maksudnya harus nyari rezeki, bukan, tapi dia ikut magang, ikut jaga toko, ikut bisnis, ikut lain-lain. Kemudian anak remaja ini juga sama, kalau umurnya tadi sudah mulai 15-16 tahun, sebaiknya memang dia sudah mulai ngerti, kita ibaratnya kita coaching atau kita bantu dia juga untuk, bukan kita perintahkan ya, bukan kita arahkan, tapi kita bantu untuk diskusi kira-kira nanti bidang dia itu maunya apa, bidang manfaatnya. Yang tadi yang saya sampaikan kan, apakah jadi pendidik kah, apakah jadi peneliti kah, apakah jadi pengusaha kah, atau jadi apa. Ya. Tapi bukan orang tua yang menentukan, bukan, tapi orang tua itu ibaratnya kayak menjadi teman ngobrolnya, jadi teman curhatnya dia. Orang tua itu mengajak anak untuk mulai berpikir, nanti kalau besar itu mau jadi apa. Kenapa itu penting? Karena ada namanya nanti kuliah kan. Nah, titik dia nanti setelah remaja dia kuliah, kalau bisa kuliahnya itu memang nyambung dengan apa yang memang dia harap-harapkan atau dia cita-citakan ketika nanti dia sudah besar, sudah dewasa. Mungkin itu kalau laki-laki. Kalau perempuan masih mirip juga ya, miripnya dalam artian dari sisi fisik dia sehat, tapi tentu olahraganya nanti menyesuaikan ya dengan perempuan. Dari sisi tadi pendidikan dia perlu diajak ngobrol pendidikannya ke depan apa, dan dari sisi perannya sebagai istri. Nanti kalau perempuan itu berarti kalau kita itu punya anak perempuan ya, kayak seperti saya punya anak perempuan umur 11 tahun, nanti mulai mikirkan ngajarin masak lah, ngajarin bersih-bersih, ngurus rumah, ngelola rumah, masalah tentang bahkan tentang kesehatan secara praktis ya, kesehatan praktis kalau misalnya adiknya demam atau apa itu apa yang dilakukan itu penting untuk anak perempuan. Jadi nanti bikin program ke anak, ajak anak ngobrol, apalagi kalau sudah remaja kan itu anak nggak mau untuk dikasih program kemudian harus dijalankan ya, tapi anak perlu diajak ngobrol, dikasih pemahaman kamu ini perlu kuat karena kamu laki-laki, bila perlu kamu bagus kalau ikut klub futsal atau bela diri atau apa misalnya, kamu ini perlu belajar bisnis karena kamu laki-laki, nanti kamu yang nafkahi keluarga, atau kamu ini perlu organisasi. Yang perempuan juga sama, ayo sama-sama belajar sama ibunya masak, belajar ngelola rumah tangga, belajar ngerti tentang kesehatan praktis, menjahit apa yang di rumah tangga yang praktis. Selain tentu saja ada pendidikan-pendidikan kaitannya dengan mau jadi apa dia. Nah, bedanya kalau misalnya anak-anak, tadi kan saya bahasannya anak-anak karena anak saya umur 10 kemudian 7 tahun. Anak-anak itu cukup kita yang bikinkan program, anak-anak dikasih pemahaman. Kalau sudah remaja, anak-anak diberikan dulu pemahaman, diajak ngobrol. Nah, programnya nanti sama-sama disepakati, karena dia itu udah seperti temannya kita kan, disepakati. Program les tata boga lah atau belajar sama ibunya itu disepakati, bukan dari kita memaksa dia, tapi dianya sama kita ada kesepakatan. Detailnya nanti sama ayah bunda, nanti kalau sudah kesepakatan bikin di kertas ya, insya Allah 1 tahun ke depan saya akan ada program bela diri laki-laki, saya akan ada program tata boga, yang jadi sponsornya ayahnya tanda tangan, saya siap untuk memberikan biaya pendidikan itu, yang jadi pelaksananya anaknya tanda tangan. Misalnya ya, nggak harus tanda tangan gitu sih. Bisa aja ngobrol disepakati. Gitu. Mungkin demikian ya. Tadi juga ini sama jawaban dengan
Bunda yang tadi ini ya, single parent dan anak udah 10 tahun, ya sama, agak mirip juga ya, anak laki-laki itu. Selain faktor tadi kita bahas tentang ibadah dan akidah yang tadi, perlu juga anak laki-laki disiapkan nanti dia akan menjadi seorang suami, seorang pemimpin, seorang yang akan menjadi kepala keluarga, termasuk juga yang menafkahi. Jadi faktor-faktor tadi itu perlu disiapkan. Demikian mungkin Mas Rauf dan Ayah Bunda, saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan ketidaksempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, ilmu, dan pengalaman saya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan bisa kita amalkan sehingga menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Mas Rauf, teman-teman panitia, dan Ayah Bunda semua yang sudah dengan rendah hati mau mendengarkan dan menyimak. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah, insya Allah semuanya sudah terjawab Ustadz. Barakallah, dan ini semua boleh nanti mengucapkan terima kasih lewat on mic ya Ayah Bunda. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dari Akademi Pernikahan, terutama ke Ustadz Arif Rahman Lubis, kemudian ke Ayah Bunda yang berpartisipasi aktif, yang sudah bertanya maupun yang mendengarkan. Semoga ilmu hari ini yang kita dapat bisa diamalkan dan semoga jadi amal jariah juga untuk Ustadz Arif Rahman Lubis. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung sesi. Sebelum itu, insya Allah kita akan foto bersama dulu nih, agar insya Allah didokumentasikan. Jadi silakan Ayah Bunda untuk on cam untuk sesi foto bersama. Mungkin coba saya hitung mundur mungkin ya 1 menit. Untuk yang lagi mau siap-siap dipersilakan. Boleh Ayah Bunda untuk on cam terlebih dahulu. Bagi yang bisa on cam, silakan on cam. Insya Allah sebentar lagi saya akan screenshot. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin on cam? Bismillah. Oke. Jika tidak ada, izin screenshot ya Ayah Bunda. Sebentar. Ya, baik. Dalam hitungan ketiga ya. Bismillah, izin screenshot. Ya. Oke. Ya, 3, 2, 1. Oke, bismillah. Ya. Sudah saya screenshot, alhamdulillah. Barakallah, Ayah Bunda dan Ustadz Arif yang sudah mengisi materi hari ini. Insya Allah di pekan depan kita bersama pembicara Kak Sinyo Egi yang akan membahas tentang mencegah anak dari adiksi atau kecanduan games dan bahaya-bahaya yang akan menimpa pada buah hati. Insya Allah hari ini dicukupkan, dan boleh juga follow Ustadz Arif Rahman Lubis, dan kalau berkenan juga bisa beli buku beliau. Masya Allah, beliau punya banyak buku tentang pernikahan maupun pranikah. Insya Allah sangat bermanfaat untuk dibaca Ayah Bunda. Terima kasih Ustadz Arif Rahman Lubis. Dari saya undur diri. Saya Abdul Rauf selaku MC Akademi Pernikahan. Insya Allah akan bertemu lagi di pekan depan, dan jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya ketika keluar rumah. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup bersama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah, silakan boleh lanjut ke aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.